Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita dipertemukan kembali dalam suasana yang insyaallah penuh keberkahan, karena salah satu tujuan dari hidup adalah mencari keberkahan dalam hidup ini. Dan yang menarik untuk kita renungkan adalah bahwa salah satu sumber keberkahan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karenanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan usia, keberkahan keluarga, keberkahan apapun saja yang kita harapkan muncul keberkahan darinya, salah satu caranya adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'an menggambarkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, kitab yang kami turunkan ini kepadamu wahai Muhammad, dia mubarak, dia penuh keberkahan. Karena dia penuh keberkahan, kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mendapatkan keberkahannya. Ada dua cara kalau kita ingin mendapatkan keberkahannya. Satu, liyadabbaru ayatih, kita tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, kita tadzakkur, kita berpikir tentang ayat-ayat Allah SWT bagi orang yang memiliki pemikiran, bagi orang intelektual, bagi ulul albab. Karena itu dua hal ini yang harus kita lakukan terus menerus berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim agar kita mendapatkan keberkahan. Kalau kita ingin memiliki anak-anak yang berkah, kaitkan dia dengan Al-Qur'anul Karim, ajari dia dengan Al-Qur'anul Karim. Insya Allah nanti anak itu akan mendapatkan keberkahan. Dan kita orang tuanya insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang tidak putus-putus. Karena sekali lagi makna keberkahan adalah an-numu, ya, az-ziyadah fil khair, nambah terus kebaikannya, nambah terus. Dan itu yang kita inginkan. Karena interaksi dengan Al-Quran, apresiasi kita dengan Al-Quran akan melahirkan keberkahan. Dan semoga pertemuan kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis-habis kebaikannya, tidak saja nanti bagi kehidupan kita di dunia ini, tapi terlebih nanti bagi kehidupan kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Kafirun, satu surat yang bernada keras, terutama berkaitan dengan kebebalan, kecongkakan, ketidakmenerimaan, ketidakmauan orang Quraisy untuk menerima dakwah Rasulullah SAW yang sudah berada pada level yang paling tinggi. Karena surat Al-Kafirun ini adalah surat yang turun pada periode Mekah akhir. Jadi ibarat orang itu kalau hanya diperingati 1 tahun, mungkin dia bebal tingkat 1 kalau tidak nurut. Tapi kalau sudah tahun diperingati, dia bebal tingkat 2. Lah ini sudah Mekah akhir. Rasulullah SAW dakwah di Mekah berapa lama? 13 tahunan. Dan surat ini surat terakhir. Surat-surat terakhir yang nanti setelah ayat ini turun, napa? Perintah hijrah. Karena kenapa? Karena orang yang sudah tidak bisa didakwahi, kalau orang sudah tidak bisa berubah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya lagi untuk didakwahi. Lah pertanyaannya, kapan kita bisa tahu bahwa orang itu sudah tidak bisa lagi didakwahi? Dan kapan orang itu sudah tidak mungkin untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini diawali dengan kata qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada orang yang memang sudah tidak mungkin bisa berubah, tidak ada lagi yang bisa
dilakukan untuk orang tersebut. Karena itu Rasulullah nanti pindah ke Madinah. Karena Makkah sudah tidak layak atau Makkah sudah tidak tepat untuk melakukan kultivasi dakwah, untuk menyemai bibit-bibit iman di Makkah. Karena itu nanti dipindahkan ke Madinah. Dan bagi mereka ini yang tidak bisa lagi menerima hidayah, mereka yang memang terus-menerus bebal, bahkan melawan Rasulullah SAW, nanti dihukum oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan dimusnahkan oleh Allah SWT. Yang menarik, kalau umat-umat terdahulu, umatnya para nabi, kaum Ad, Thamud, Ashabul Aikah, kaumnya Fir'aun, kaumnya Nabi Lut, dan segala macamnya, Allah menghancurkan dengan tentara-tentaranya yang lain. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatah misalnya, tentara Allah tidak hanya berupa manusia, ya. Walillahi junudus samawati wal ard wallahu alimun hakim. Bagi Allah, Allah itu punya tentara di langit dan di bumi. Tentaranya Allah bisa berupa angin, tentaranya Allah bisa berupa air, tentaranya Allah bisa berupa langit, tentaranya Allah bisa matahari dan segala macamnya, hatta burung. Untuk menghancurkan Mahmud, ya, dan Abroha, berbagai unta yang sangat besar itu, si Mahmud yang sangat besar, Allah menghancurkannya dengan burung yang kecil, dan burung menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita sebagai orang yang bergerak di dalam dakwah, jangan mengira bahwa tentara Allah itu kita saja, boten. Tentara Allah itu banyak, bahkan tidak hanya orang Islam saja. Karena tentara Allah ada malaikat, ada burung, ada segala macamnya. Ada sekarang macamnya. Yang menarik untuk kita renungkan adalah umat-umat terdahulu dihancurkan Allah tidak melalui hamba-hambanya. Tentaranya bukan manusia, tentaranya adalah makhluk yang lain. Bisa melalui hujan, bisa melalui batu, bisa melalui angin puting beliung dan segala macamnya. Tapi yang menarik untuk kita renungkan bagi Allah, bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang memusuhi Allah, yang hingga 13 tahun didakwai tetap saja ngeyel dan bahkan menghina Nabi. Bagaimana Allah menghancurkan? Siapa tentaranya? Tidak lagi berupa makhluk, tidak lagi berupa hewan atau tumbuhan atau yang lain, tapi berupa sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian mereka menikmati semuanya di dalam perang Badar. Perang Badar sesungguhnya adalah destruction yang dipastikan bagi siapapun, karena rumus dasarnya ngeten, kalau ada Nabi berdakwah terus kita mendustakan dan terus mendustakan, kalau dia mendustakan padahal itu Nabi adalah salah satu ayat Allah, salah satu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling jelas, tapi terus kok nolak, wah mukjizat sudah diturunkan, maka nanti tinggal tunggu masa kehancurannya. Kapan? Kalau Allah sudah memisahkan antara orang mukmin sama orang yang tidak mukmin. Kalau Allah sudah mengeluarkan nabinya dengan kaumnya. Nabi Lut mau dihancurkan, Nabi Lutnya diparani dhisik. Didatangi dulu oleh malaikat, dikasih tahu bahwa nanti ini akan dihancurkan, dikeluarin dulu Nabi Lut. Hancur kemudian Lut. Umatnya Nabi Nuh sama. Ditaruh dulu di kapal dan segala macam, hancur umatnya Nabi Nuh. Semua kasusnya begitu, sama. Maka sebenarnya hijrah tidak saja merupakan pencarian bibit iman yang baru, tapi sekaligus seakan-akan deklarasi perang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya tinggal menunggu masanya saja orang Quraisy. Lah, ayat ini berkenaan dengan itu semuanya. Dengan kondisi orang-orang Quraisy yang sangat bebal, Nah, ini karena surat Al-Kafirun berkenaan dengan periode Mekah terakhir, Mekah ketiga kira-kira. Itu backgroundnya. Kisahnya kayak apa? Sebagaimana diturunkan para ahli mufassir, anna hadhihi surat ini turun di apa? Fi nafarin min Quraisy, berkenaan dengan sekelompok orang Quraisy. Minhum Al-Haris bin As, di antara mereka ada Haris bin As, As-Sahmi, As bin Abi Wa'il, Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdi Yaghuth Az-Zuhri, Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad,
Umayyah bin Khalaf, dan beberapa pembesar-pembesar Quraisy. Karena itu kalau Syekh Amin Al-Islahi menyebut mereka ini sebagai die hard leaders of Quraisy. Koyok filmnya siapa ada die hardnya, wes mati-matian, nggak pernah berhenti, ini swangking nambengi pol, ya, wes nggak bisa dikalahkan, nggak bisa ditekuk, nggak bisa diapa-apain, namanya die hard, ya. Kalau orang mencintai seseorang dan dia tidak mau berubah sama sekali, wah ngokok gini terus, die hard dia. Ya. Sama ini die hard leaders of Quraisy kata Syekh Amin Al-Islahi. Jadi al-kafirun di sini merujuk kepada nafarun minal Quraisy. Tapi mereka ini adalah pemimpin-pemimpin Quraisy yang nggak bisa didekati dengan dakwah apapun yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi menarik, nafarun minal Quraisy ini, min Quraisy, ya, kelompok pemimpin orang Quraisy ini datang mendatangi Rasulullah SAW, dan dia menawarkan kepada Nabi Muhammad. Kata dia, lahu halumma ya Muhammad, kata dia, gimana Muhammad, kita ini sudah lama saling bermusuhan satu sama lain, sudah banyak berguguran dari golonganmu, dan sudah banyak kesusahan yang kita alami dari masing-masing kita. Dia menawarkan, tawarannya menarik, kata dia, ta'budu alihatana, kata dia, kami akan menyembah Tuhan-Tuhan kami sana 1 tahun, wa na'budu ilahaka sana, dan kami juga akan menyembah Tuhanmu setahun. Piye gantian sekarang, setahun aku nyembah pangeranmu, terus awakmu setahun nyembah pangeranku, tahun ngarep ganti aku nyembah pangeranmu, awakmu ganti nyembah pangeranku. Itu tawaran yang diberikan oleh pembesar-pembesar Quraisy saat itu, karena melihat ini sudah tidak mungkin. Kenapa kok ada tawaran ngeten prinsipnya, ya? Kalau ada gerakan sempalan, siapa saja yang berbeda dari mainstream, misalnya kuabeh kelambian putih, terus ono situk sing kelambian ireng, namanya menyempal, gitu. Sempalan namanya, yang paling berbeda sendiri. Kuabeh orang Quraisy kafir, ada Nabi Muhammad nawarin Islam, dan kecil itu, maka biasanya dianggap sebagai kelompok sempalan. Lah, kalau jumlahnya sedikit, orang tidak mau negosiasi. Kalau jumlahnya sedikit, orang arek kecil itu diusir, dikepui, kalau terlalu kecil tidak dihiraukan. Kalau jenengan nggak ada, apa sajalah. Kalau yang masih kecil dibiarin, biarinlah, tidak ada gunanya. Kalau sudah mulai besar, dimarahi, diancam. Kamu kalau terusin, ya, misalnya atas ngoten. Misalnya gini, saya contohin paling gampang lah. Kuabe ahli sunnah wal jamaah, satu ruangan ini. Ada satu Ahmadiyah, misalnya di pojok, sempalan. Kalau cuma satu, ya subhanallah, engkau lah sadar-sadar dewe. Tapi terus ada pengikutnya lagi, pengikutnya lagi, pengikutnya lagi, pengikutnya lagi. Kalau jumlahnya sudah cukup banyak atau belum banyak lah, tapi jumlahnya sekarang sudah mulai kelihatan, maka kita akan melawan orang itu. Kamu keluar, kamu bukan kelompok kita, dimusuhi dan segala macamnya. Kalau nanti makin membesar, cirinya apa? Kita negosiasi. Paling tidak kita sudah nawarin. Di Mekah periode terakhir sekarang, orang Quraisy sudah berani, sudah mulai biasa ngene lah Muhammad. Karena kenapa? Karena sudah semua cara dilakukan oleh Quraisy, semua cara dilakukan oleh orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, tapi mboten berhasil membendung dakwah Rasulullah SAW. Dari mulai membunuh sahabat-sahabatnya, nyakitin sahabat-sahabatnya, ya. Habab bin Arad punggungnya disetrika, menghitam, Ammar bin Yasir ditompok, dan segala macamnya. Semua sahabat Nabi mendapatkan kesusahan dari orang Quraisy. Berhentikah Nabi berdakwah? Mboten. Dan yang menarik, subhanallah, wong Quraisy itu semua mulai dengan fisik dulu, tapi tetap Bilal bin Rabah ditindih, tetap Rasulullah SAW. Dibikin karakter assassination. Nabi digelari dengan gelaran-gelaran yang menyakitkan dan menghinakan Rasulullah SAW. Nabi disebut sahir, disebut kadzab. Menarik,
Ya, Nabi disebut tukang sihir karena dianggap omongan Nabi itu memiliki daya magic yang orang bisa terbawa masuk. Bahkan yang menarik, suatu saat ya, orang-orang itu duduk mendengarin Nabi, orang-orang Quraisy biasa. Kemudian orang-orang pembesar ini juga ikut mendengarkan. Tapi kelihatan banyak orang-orang Quraisy mulai terkesima dengan omongan Nabi. Maka apa yang dilakukan orang Quraisy? Dia berdiri, para pembesar-pembesar Quraisy. Terus dia bilang, tinggalin, berdiri. Ini ngapain ngumpul-ngumpul kayak begini ini? Karena keluar sana. Terus dia bilang ke Nabi Muhammad, aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah kamu mau menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak itu Muhammad hanya akan jadi Tuhan yang satu? Sungguh itu perkara yang amat sangat tidak bisa saya terima dengan akal kami. Ngomong opo niku, Tuhan akeh kok dijadikan Tuhan satu. Sana, pergi. Itu caranya orang Quraisy. Karena itu mereka menyebut dengan sahir yang direkam Al-Qur'anul Karim. Kalimatnya orang-orang kafir Quraisy dulu, aja'alal alihata ilaha wahidah, kata dia. Kenapa? Karena tidak bisa dibendung dakwanya Nabi, makin hari meskipun tetap makin kuat marahnya, makin kuat perlawanannya terhadap Nabi. Tapi terus dakwah Nabi pelan-pelan growing, segala macam, boikot sosial dilakukan. Oke, sekarang tidak ada interaksi antara Quraisy, semuanya mentok, nggak bisa. Diancam bunuh, ditawarin. Subhanallah, lihat. Sebelum surat ini adalah surat Al-Kautsar. Ya, sebelum surat ini surat Al-Kautsar. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, kamu tak kasih yang paling banyak, yang tidak ada satupun makhluk yang pernah memiliki atau yang memiliki kepemilikan sebagaimana atau memiliki nikmat, memiliki rahmat, memiliki pemberian karunia Allah yang seperti aku pernah berikan kepadamu, namanya Al-Kautsar. Oke. Ngeten, lek jenengan iku wis kuatah dunyane atau sudah saya beri dengan sangat banyak. Terus ada orang kepada Anda, wis lah ojo anulah, jangan nyebarin agama lah, iki tak kei duit. Tertarik jenengan? Wis akeh aku duit. Misalnya mau ngasih uang, mau ngasih mobil, tertarik. Akeh aku. Showroomku 3.000 misalnya. Dan segala macamnya. Nabi Muhammad sudah diproteksi oleh Allah bahwa Nabi Muhammad dikasih yang lebih banyak. Karena itu Nabi Muhammad boten wonten kepingini terhadap tawaran orang Quraisy. Diberi kerajaan, kamu mau menginginkan perempuan, tak kasihkan perempuan paling cantik di Mekah, mau tak kasih gini, wong Allah sudah kasih Al-Kautsar. Ngapain Nabi Muhammad tertarik lagi? Bahkan gertakan musuh, ancaman musuh juga tidak mengentarkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menguatkan Rasulullah SAW, inna syani'aka huwal abtar. Yang mencerca kamu Muhammad, yang memusuhi kamu Muhammad, aku yang taking care. Gano urusanku iku Muhammad. Tak sikate wong koyo ngono, gampangane ngoten. Inna syani'aka huwal abtar. Karena itu kuat Nabi Muhammad. Karena itu kuat. Makanya begitu orang-orang ini datang, nggak ada ngefek bagi Nabi Muhammad SAW. Ini yang menarik. Atau dalam riwayat yang lain ketika orang pembesar Quraisy datang ke Abu Thalib, merundingkan ponaannya, yakni Muhammad SAW yang terus-menerus berdakwah. Terus Abu Thalib sudah diam di situ, pemimpin Quraisy sudah ada di situ. Ada satu lokasi tempat duduk dekatnya Abu Thalib. Abu Jahal ngelirik, kalau Muhammad sampai duduk dekatnya Abu Thalib, terus kita berundingan, saya takut Abu Thalib jatuh iba kepada Muhammad dan nanti tidak bela kita. Cepet-cepet Abu Jahal dudukin tempat itu, karena takut. Duduk Nabi Muhammad sehingga tidak bisa duduk di dekat Abu Thalib, di dekat pintu Nabi Muhammad berdiri. Dan kemudian bertanya Abu Thalib,
Ada apa ini? Kenapa gini? Ini ponakanmu melakukan gini, mau merusak agama kita dan segala macamnya. Kata Muhammad, aku nggak minta apa-apa. Wong saya cuma minta satu kalimat. Abu Jahal bilang, kalau hanya satu kalimat, oke, jangankan satu kalimat, satu paragraf saya turutin. Kira-kira gitu kalau bahasa kita sekarang. Cuman satu kalimat, kata dia. Karena Abu Jahal sebelumnya udah panjang dia cerita. Dia yang merusak agama kita, dia mencerca Lanat, Manat, Hubal, semua tuhan-tuhan dan segala macamnya di hadapan Abu Thalib. Nabi Muhammad diam aja, dia enggak, saya enggak mungkin apa-apa. Saya cuma mengajak kepada satu kalimat. Kata Abu Jahal, oh berarti bukan ini. Kalau cuma satu kalimat, oke, apa susahnya satu kalimat? Apa itu kalimatnya? Kata Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muarah mencincing bajunya Abu Jahal dan dia bilang, aja'alal alihata ilahan wahida. Jadi semua dakwahan Nabi Abu Jahal itu disamerikan Nabi dengan, ayo tak ajak bahwa tidak ada Tuhan yang kamu tadi jelasin semuanya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin marah. Lah lihat, ayat ini turun dalam konteks itu ketika semua usaha membendung dakwah Nabi telah dilakukan dan sudah nggak bisa lagi. Karena itu ini seakan-akan bentuk atau manifestasi bahwa orang Quraisy wis mengakui keberadaannya Nabi Muhammad. Terus bilang wis ngene lah Muhammad, wis yo apa maneh nyane awakmu wis gak iso dibendung lagi. Gini ajalah, setahun saya muslim, setahun saya kafir. Demikian engkau, kan enak wis, pluralisme. Wong pangeran tuh podo kok. Tuhan kita kan sama sebenarnya, cuman cara ibadahnya saja yang beda, kira-kira gitu. Kan ujungnya sama, diwan, kira-kira kayak gitu. Karena itu oke lah, ada kerjasama dan segala macamnya. Nah, Rasulullah SAW begitu ditawari untuk beribadah 1 tahun, setahun menjadi musyrik, setahun menjadi mukmin, dan mereka mau. Mereka ini mau kompromi dengan Nabi, mau masuk Islam selama 1 tahun, tapi kemudian setahun lagi musyrik. Rasulullah SAW menyatakan, ma'adzallah, aku berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, an asyraka bihi ghairu. Kata dia, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mensyarikatkan Allah dengan yang selainnya. Tidak ada apapun, dan wa anzalallahu raddan ala haula hadhis surah. Kemudian Allah menurunkan sebagai counter terhadap sikapnya orang-orang Quraisy, leadernya orang Quraisy ini dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Itu asbab nuzulnya. Jadi backgroundnya ngoten surat ini. Sekarang kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, orang kafir itu disebut dengan 2 kata, 2 model. Satu, alladzina kafaru, yang kedua al-kafirun. Kita sering membicarakan ini, tapi tidak ada salahnya mereview ulang. Kata benda itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya temporer, boten tetap. Tapi kata kerja maksud saya, kata benda isim ya dulu alas sabat. Ya, kalau isim implikasinya dia menunjukkan makna yang tetap. Oke. Penyembah sama orang yang menyembah berbeda. A'budu sama abidun berbeda. Abid penyembah. A'budu saya menyembah. Beda. Singer sama singing berbeda. Penyanyi sama menyanyi berbeda. Penyanyi kata benda, menyanyi orang yang menyanyi kata kerja, karena melakukan perbuatan. Semua kata kerja maknanya terikat oleh waktu. Sementara kata benda tidak terikat oleh waktu. Kita lihat sekarang. Alladzina kafaru, alladzina orang-orang, kafaru yang
mengkufuri Allah. Kapan? Masa yang lalu, karena kafaru fi'il madhi. Kapan dia mengkufuri Allah? Dari dulu dia mengkufuri. Ada kemungkinan enggak ke depan dia enggak mengkufuri Allah? Ada. Kalau dia masuk Islam. Umar ibn Khattab misalnya, alladzina kafaru dulu. Tapi terus masuk Islam jadi mukminun, jadi alladzina amanu. Sama dengan kita, okay? Alladzina amanu dengan mukminun juga dua hal yang berbeda. Mukminun kata benda, alladzina amanu kata kerja. Oke. Saya tunjukin gini, alladzina kafaru merujuk kepada kekufuran yang dimiliki oleh seseorang sejak masa yang lalu. Tetapi kalau orang disebut dengan alladzina kafaru, tidak berarti dia akan kufur sampai mati yaumul qiyamah, belum tentu. Kenapa? Boleh jadi nanti dia akan beriman kepada Allah SWT. Kalau orang disebut dengan al-kafirun, maka mulai dulu, sekarang, sampai nanti yaumul qiyamah dia tetap kafir. Karena itu kalau orang disebut dengan al-kafirun bisa didakwai atau enggak? Boten saged. Karena sampai kapanpun dia tetap kafir. Kenapa? Karena kata benda. Tetapi kalau kata kerja, alladzina kafaru, dia tetap menjadi objek dakwah. Kenapa? Karena masih memungkinkan orang itu berubah. Semua sahabat Nabi dulu alladzina kafaru, tapi kemudian menerima dakwah Nabi dan menjadi mukmin. Lah, ayat ini menarik. Ayat ini tidak menggunakan kata alladzina kafaru, tapi menggunakan kata al-kafirun. Pertanyaannya adalah siapa al-kafirun ini? Karena itu misalnya Imam Zamakhsyari atau Imam Syaukani dalam Fathul Qadir misalnya menyebut bahwa al-kafirun ini mahsusun. Dia tertentu, dia khusus. Jadi sebenarnya objek mukhatabnya al-kafirun ketika turun ini hanya khusus kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Pertanyaan saya, ada ndak orang Quraisy setelah Rasulullah itu pindah ke Madinah terus nanti jadi Islam? Ada ndak? Sebagian orang Quraisy. Ini kan masa setelah turun surat Al-Kafirun, tidak lama kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah tahun ke-6, tahun ke-7 dan segala macamnya, Rasulullah setelah proses Hudaybiyah nanti tahun ke-9-nya, kalau saya tidak keliru, Fathu Makkah. Ya, setelah Fathu Makkah, orang-orang kafir itu banyak yang masuk Islam enggak? Banyak yang masuk Islam bahkan. Loh, berarti salah dong Qur'annya dong. Kalau ini merujuk kepada semua orang kafir Mekah. Karena itu para ulama tafsir menyatakan mahsusun al-kafirun di ayat ini adalah merujuk kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Rujukannya ketika berbicara al-kafirun di sini merujuk kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang nopo sing staben tadi niku. Sing boten saged didakwai, yang ngeyel terus, yang enggak menerima, yang disebut Allah sebagai al-kafirun. Ya. Ru'asa Quraisy, ya, pemimpin-pemimpin Quraisy. Nomor 1. Loh Ustaz, tapi kalau ayat ini terus hanya dikhususkan kepada orang Quraisy, apakah kemudian ayat ini tidak berlaku lagi sekarang? Tetap berlaku. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan, jadi ayat kul ya ayyuhal kafirun itu satu. Oh, ayat ini memang turunnya berkenaan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, ya. Tetapi maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, berlaku kepada semua orang kafir saat ini. Siap kapanpun saja sampai yaumul qiyamah. Kalau ada orang kafir mendatangi kita mau ngajak kompromi urusan akidah, mau ngajak kompromi urusan ritual, ayat ini tetap teraplikasikan. Maksudnya lakum dinukum waliyadin nanti, itu maksudnya, ya. Tetapi pada konteks ayat ini al-kafirunnya merujuk sinten? Die hard leaders of Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, itu maksudnya.
Yang menarik, yang kedua, yang penting untuk kita renungkan sebelum kita lihat per kata ya. Siapa yang bisa menentukan seseorang itu al-kafirun atau alladzina kafaru? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebenarnya kita ini mboten punya hak untuk menyebut seseorang you al-kafirun. Memangnya kita tahu kalau dia nanti sampai meninggal dunia tetap kafir? Mboten saged. Kalau alladzina kafaru mungkin boleh. Misalnya ada orang di luar Islam alladzina kafaru, boleh. Ya memang sekarang dia kondisinya alladzina kafaru, tapi memberikan label kepada seseorang sebagai al-kafir boten saged itu. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Loh Ustaz, bagaimana terus kalau mahkamah? Bagaimana terus kalau misalnya keputusan pengadilan memutuskan seseorang itu keluar dari Islam dan dihukumi sebagai orang kafir? Sebenarnya dihukumi orang kafir itu alladzina kafaru, dudu al-kafirun secara teknis kalimat di dalam Al-Quranul Karim. Boleh ya, misalnya sebagaimana di negeri-negeri yang menggunakan Islam sebagai nopo namine, sebagai pijakan. Nanti kalau ada orang yang dianggap keluar dari Islam karena statementnya, karena pikirannya, karena perilakunya, kemudian diputuskan oleh majelis syariah, kemudian diputuskan dia sebagai orang kafir dan segala macamnya, boleh negara yang memutuskan ya, melalui mahkamah syariah ya. Tapi kalau individu mboten, karena itu kita harus hati-hati. Hatta Rasulullah SAW sendiri tidak menyatakan al-kafirun. Apa buktinya? Ayat ini dimulai dengan kata qul, katakan Muhammad. Berarti siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan Muhammad. Satu maknanya. Perintah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan dengan tegas kepada orang-orang kafir, kepada pemimpin-pemimpin kafir saat itu. Ngeten, jenengan bayangaken, jenengan gak ada musuh 10 tahun musuhan terus, dan musuhnya tidak satu, banyak musuhnya. Katakanlah 20 orang musuh sampean, terus datang ke rumah sampean, yang ngejak perang terus, yang dulu mau bunuh-bunuhan. 20 orang ini terus pakaian putih-putih kabeh teng griyane sampean, terus gini aja lah Pak, setelah saya pikir lama-lama kita ini kok ya berkelahi terus, kita ini kompromi lah, saya mau aman-aman. Terus sampean ngadeg berdiri terus sama bilang kafir, 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 kafir. Kira-kira ngoten niku ya napa? Kok niku gak iso mlebu neraka, ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Ngejak perang atau ngejak damai itu. Ngejak perang. Sekarang bayangkan betapa beratnya perintah qul itu. Bagi kita yang tidak hidup di masa itu, dan bagi kita yang bukan Nabi Muhammad, hari ini baca qul enteng. Bahkan dilagukan qul ya eco, nggih. Tapi sekarang bayangkan perintahnya. Rasulullah didatangi, terus habis gitu, karena itu nanti jenengan baca di dalam tafsir, Rasulullah berdiri dan kemudian menghadap ke wajah para pemimpin-pemimpin Quraisy yang saya sebutkan tadi, Abu Sufyan, orang-orang yang semua tadi sing mau ngajak kompromi. Terus Rasulullah ngomong, "Qul ya ayyuhal kafirun." Iku namanya ngejak apa oleh wong Jawa jenenge ula marani gepuk niku namine. Karena dia mengajak perang artinya. Karena mengajak perang satu. Yang kedua ngeten. Tiang niku lek tiang sae tidak pernah keluar kata-kata buruk dari lisannya. Kalau wong buruk, ndak nate ngomong monyet kon, misalnya mboten nate. Mboten nate keluar sing apik-apik tok. Lek wong iku wis biasa ngomong elek, sampean diomongi elek, ya ndak pati krasa, ngene mboten. Nggak terlalu terasa dalam hati. Misalnya dia tiap hari ngomong wedus, monyet, apalah, lan sak pindunggale. Terus ketemu sampean, dos, ya apa dos? Hati sampean biasa mawon. Nggih. Tapi misale orang ini orang soleh, tidak pernah keluar kata-kata buruk dari lisannya.
terus ngomong ke sampean Fir'aun, itu beda banget rasanya di hati. Kenapa? Karena kata-kata itu berarti sungguhan. Ngoten. Tapi lek wong biasa wis bandino ngomong ya korun misalnya. Bayaran tok kayak korun ae kon misale, wis biasa ngomongnya. Ya kon niku lho sing di Pemda kayak Fir'aun ae misale. Wis biasa misalnya, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau orang misalnya tidak pernah berkata buruk, kemudian ngomong, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai apa? Al-Amin, As-Sadiq, sing jujur, yang tidak pernah keluar kata-kata buruk. Rasulullah diumpat, Rasulullah diam, tidak pernah Rasulullah. Hatta sing napa namine, yang cermet bahasa Jawanya, yang mangkel istrinya. Ada orang lewat ngomong, "Bongko kon Muhammad, assalamualaikum." Buang kolamnya dibuang. Assalamualaikum. Aisyah ngomong assalamualaikum. Buang kok bisa kon ojo ngono. Jadi Kanjeng Nabi, bayangkan. Di mana-mana biasanya yang gitu laki-laki ya, tapi untuk kasus Aisyah dan Muhammad sing sabar Nabi Muhammad subhanallah ya. Aisyah sing assalamualaikum ojo ngono. Lek pengin balas waalaikum ngono tok ae. Ya wis padha-padha cak ngono. Ngono tok. Bongko sampean ya wis padha ae kan. Ngoten tok gampangane. Itu kan menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang bayangkan, Rasulullah ini tidak pernah keluar kata-kata jelek. Tapi diperintah oleh Allah kul, dan ini perintah yang berat masa itu. Dan Rasulullah punya siapa? Coro angkatan perang enggak punya, yang punya segala macam orang Quraisy. Lah wong ini geng gampangane, begal, perampok, sampean ijenan Ustadz Bondo Koko ambil kaplok kaji pote ngeten. Terus ngomong mlebu neraka. Rene langat tenan. Itu sama dengan subhanallah. Maksud saya, mari kita apresiasi bagaimana beratnya hatta untuk menyatakan kul ya ayyuhal kafirun. Niku berat. Lah, kalau kita tidak mentadaburi seperti itu, maka kita tidak merasakan beratnya ayat ini saat turun. Bagaimana dirasakan oleh Rasulullah dan bagaimana. Nah nanti kalau kita gitu kita akan enggak ada kompromi dalam urusan agama, enggak ada dan segala macamnya. Kita akan bisa angsal dampaknya dari ayat ini. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau kita enggak begitu jadi enteng. Ya, tinggal diwaco ini ke tarannum apa ya? Mau bayati atau bayati horor ya dan segala macamnya, tinggal eco kalau sekarang itu kata kul. Satu, dia perintah oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini juga pernyataan deklarasi yang nanti harus kita lakukan juga, karena ini menjadi petunjuk bagi kita di tengah kehidupan ingkang multikultural ya, berbagai ras, berbagai agama dan segala macam. Meskipun sebenarnya kalau mau jujur, tidak ada kehidupan multikultural yang sebaik di Indonesia. Jadi lek wong Indonesia terus belajar hubungan antar agamanya wong barat, niku sakjane ngoten, kelirune nemen. Kita ini orang paling toleran di dunia menurut kula. Paling toleran. Teng Australia bangun masjid setunggal, sing protes sak kampung. Bangun masjid padahal di situ paling banyak orang Islam dan memang layak dan butuh, ndak ada masjid. Ngoten ngebon, ada yang membawa preman, demonstrasi, satu nyurati loh, jangan terus, hanya kayak terus ngoten. Dan tanyain sama orang-orang bule, ngerti sama Islam dia? Pandangannya buruk sama orang Islam dan segala macamnya. Mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Australia. Hatta jangankan persoalan agama, warna kulit belum selesai di barat sampai sekarang. Kita jenengan ketemu tiang Flores ya oke mawon, nggih. Ketemu wong Papua oke mawon, podo Indonesiane. Podo seneng pecele, biasa mawon. Kita enggak rasis sama orang. Jadi sebenarnya kita justru yang harus menjadi guru wong-wong ngoten niku. Karena mereka enggak punya pengalaman seperti kita, Masya Allah. Dan itu alhamdulillah modal yang sangat baik di Indonesia, apalagi kalau itu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Kita tidak pernah punya masalah,
dalam hal multikultural. Lah, sekarang ini macam-macam, teng barat niku macam-macam. Misalnya ada satu aliran pluralisme yang menyatakan gini aja lah, karena wong barat niku memahami agama itu tidak ada yang samawi, lek menurut Bang Barat. Gini ceritanya, orang barat sebenarnya taat beragama dulu, sangat taat, dan mereka ini hidup diatur oleh agama. Apa saja, mau makan, mau minum, mau apa saja semuanya dikaitin dengan agama. Taat mereka, semua, tidak ada satu celah kehidupan pun kecuali diatur dengan agama. Zaman dahulu kala. Maka posisi gereja, makanya jenengan lek ningali mulai bangunan sing api-api, isine teng pundi? Semua urusan agama. Semua orang yang pinter-pinter belajare ilmu agama. Zaman dahulu itu, kalau ada anak cerdas, disuruh belajar agama. Ngoten zaman riyen. Dadi ciri wong pinter belajar agama. Lek sekarang kuwale, nggih. Lek pinter-pinter kongkon kedokteran. Lek wis ndak keterima ndi kon wis belajar Al-Qur'an ae kon. Ngoten. Dadi kaya-kaya agama iku barang sisa. Nanti saya jelasin, padahal itu ceritanya siapa? Ceritanya Eropa. Ceritanya masyarakat barat dulu. Tapi wis masuk ke dalam umat Islam hari ini. Umat Islam hari ini. Jadi ceritanya orang-orang bule ini dulu begitu. Semua ditinggal agama, tetapi sifatnya agama Katolik itu ngeten. Orang-orang awam itu tidak boleh baca Injil sendiri, nafsiri sendiri. Awalnya sih baik, biar tidak ditafsiri ngawur. Ngene mboten. Sing nafsiri ku kudu kiai, kudu ustad, kudu wong alim, kira-kira gitu. Dalam agama Katolik kudu pastor. Jadi mereka kalau mau mengerti Alkitab datang hari Minggu, dengerin ke gereja. Oke. Awalnya api-api, tapi kan gini, orang itu kalau sudah punya kekuasaan cenderung korup. Maka para pendetanya ini dan gerejanya itu banyak yang datang ke persoalan. Kados di desa dulu lah, jenengan beli PT yang kiai, mau buka toko ke kiai, anak badhe nikah ke kiai, semua kiai. Oh puai, maksudnya semua dikaitin dengan agama, semua dikaitin agama. Saya masih ingat zaman kecil, hatta nyembelih ayam, orang desa dulu mau tentang kiai ini, kiai badhe nyembelih ayam. Makanya renes dari kiai zaman riyen oleh macam-macam. Lah, yang menarik untuk kita renungkan adalah sama dulu. Eropa nggih ngoten, Amerika nggih ngoten dulu. Tetapi suatu saat mulai korupsi. Karena orang datang ke dia, pastor saya punya begini, tapi wes ngei amplopan riyen. Oh, gak apa-apa. Dalilnya ini, nanti datang orang lagi, itu yang dikritik oleh Al-Quran, yang nanti disebut Al-Quran dengan yashtaruna bi ayatihi thamanan qalila. Karena mereka menjual ayat Allah. Menjual duduk berarti, makanya makna menjual itu duduk ngeten, sampean ngajar sing bener, sampean dadi guru ngaji misale, atau les Al-Quran, dadi guru TPQ, nggak boleh dapat uang itu. Itu kan namanya wala tasnuhai bi ayat, mboten ndak ada hubungannya niku. Karena dulu ceritanya mboten ngoten sama nang kolila niku. Karena dulu orang datang ke dia dipelintir mana ayate. Kenapa? Karena dia lebih memilih uang daripada menyampaikan kebenaran. Ibaratnya ngeten yai, kula niki enggak ada yotro, kula taruh teng bank. Lah terus niku wonten duwike, tapi duwike niku kula damel yayasan. Oh, ya ndak apa-apa ngono iku. Soale wis wonten oleh amplopan teng mriki, ndak apa-apa. Ngono kan sing penting kan niate. Lah ngoten gelekno kok hadise. Seperti itu dulu. Sehingga mulai korap. Orang mulai kok ngene agama, macam-macam makin parah, singkat cerita. Parah, wong Islam lagi maju-majunya. Sebagian orang-orang Eropa belajar teng Baghdad, belajar ilmu alam, dan sekarang mereka mendapatkan ilmu yang bertentangan dengan apa yang dipelajari di dalam Injil. Galilei
Itu belajar dari mana? Teng Baghdad niku. Meskipun tidak pernah ditulis dalam buku. Sebelum dia nemuin heliosentris niku teng Baghdad riyen. Dia punya guru di Baghdad wong Islam. Oh, tiba mulai baru ngomong enggak. Karena wong Kristen gini, kita ini makhluk yang paling terbaik diciptakan Tuhan. Bapak kita di surga menciptakan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terbaik. Karena itu kita yang paling terbaik di antara makhluk. Maka tempat kita juga menjadi pusatnya, pusat universe, pusat alam semesta. Karena kita ini yang menjadi wakilnya Tuhan. Masuk akal no boten? Masuk akal. Karena itu bagi dia pusatnya ya bumi, yang lain-lain. Mulai dugi Baghdad, enggak, pusatnya itu duduk bumi, matahari bumi ini yang muter, misalnya, kualik gue lagi, malah bingung gue, nah bener nih, jadi dirubah, apa kejadiannya, marah, gereja marah, dan masif kemudian gereja tidak saja korupsi mulai melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena gereja bersinergi dengan kerajaan. Dibunuh, Galilea dibakar hidup-hidup. Dia nulis di depan rumahnya, kamu bisa membakar tubuh saya, kamu tidak bisa menghentikan bumi berotasi dan segala macamnya, saya lupa lah. Kira-kira kayak begitu. Kira-kira kayak begitu. Itu yang menarik untuk kita renungkan adalah orang kemudian marah sama agama. Karena moh dengan agama. Kenapa? Karena merasa agama itu bikin tersesat, agama itu hanya bikinannya para pastor. Gerakan di Eropa kemudian membuang agama. Makanya lahirlah masa kemodernan yang isinya buah agama, ateis semuanya. Mulai abad 17 sampai abad 21-an semua pemikir cabang ilmu poe kafir kabeh. Kenapa? Karena marah sama agama. Karena marah dan muak dengan agama. Di Islam tidak punya ngoten niku, pengalaman ngoten niku. Lah, karena itu orang barat sampai berkesimpulan di dalam ilmu sosiologi, antropologi atau teologi, agama itu mung bikinan menungso, proyek pelan-pelan sampai jadi seperti sekarang ini. Karena itu mikir wong barat gini aja. Toh daripada kita berkelahi, misalnya ada tokoh namanya John Hick, mikirnya begitu, simpelnya ya. Tuhan itu kita ganti sajalah namanya. Daripada ada nama Yahweh, Allah, Jesus Christ, Buddha, toh semuanya merujuk yang sama. Kita ganti the one, yang satu. Wah. Jadi Tuhannya namanya yang satu, teologinya global. Salah satu bapak pluralisme, John Hick, idene ngoten. Lah, surat Al-Kafirun nanti salah satu aplikasinya bagaimana kita menyikapi hal-hal yang kayak ngoten. Karena di zaman sekarang macam-macam orang. Doa bersama misalnya, bolehkah orang doa bersama? Marilah kita ikuti doa yang akan diberikan oleh siapa? Pastor. KB, amin. Mari ngono oleh pendeta ini, amin. Oleh biksu ini, amin. Boleh ndak? Al-Kafirun nanti menjadi pedoman bagi kita bersama-sama. Bagaimana mestinya kita berinteraksi dengan agama orang lain. Ya, kira-kira ngoten. Kenapa kok ada Al-Kafirun itu nanti bagi kehidupan kita. Agak cepat kesana mantun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad. Ya ayyuha. Dulu pernah kita bahas. Ya ayyuha maknanya macam-macam ya fungsinya. Nida yang berfungsi banyak. Salah satu fungsinya adalah kalau itu dikaitkan dengan orang kafir adalah untuk membuat distant, menjauhkan. Seakan-akan Allah menyatakan, hei, kalau orang itu jauh dengan kita manggilnya dengan hei, ngoten. Ya ayyuha, fungsinya juga menjauhkan. Karena Allah tidak mau dekat dengan orang kafir. Bahkan Allah nggak mau berbicara dengan orang kafir. Karena itu siapa yang berbicara? Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu melalui kata Qul, katakan Muhammad. Beda dengan kalau orang sudah baik kepada Allah, iman kepada Allah, taat kepada Allah, Allah langsung. Misalnya, wa idza sa'alaka ibadi anni
Mestinya ngeten, wa idza sa'alaka ibadi Muhammad, Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah Muhammad, kan ngoten mesti nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ndak ada fakul inni qarib, mboten ngoten, fa inni qarib. Kulnya dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kedekatannya dengan hambanya. Kalau dia taat kepada Allah SWT. Di ayat yang lain boten, misalnya yas'alunaka anil mahid, qul huwa adha. Nggih. Yas'alunaka anil ahillah, qul. Yas'alunaka anil anfal, qul. Semuanya pakai qul. Ya, tapi kalau orang dekat sama Allah, kulnya dibuang oleh Allah. Sama dengan di ayat ini. Sama dengan ayat ini. Karena orang kafir Allah nggak mau bicara langsung. Karena itu digunakan kata kul untuk menunjukkan jauh. Ya ayuhanya untuk menunjukkan jauhnya. Al-kafirun. Alnya itu yang menunjukkan spesifik. Karena itu khusus kepada para pemimpin orang-orang Quraisy. Ayat pertama menjelaskan kul ya ayyuhal kafirun. Wahai, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua ini menarik untuk kita renungkan. Nanti jenengan perhatikan perbedaan la a'budu ma ta'budun, ya. Ada beberapa kata yang harus diperhatikan. Ada kata benda. Intinya surat Al-Kafirun itu yang paling penting untuk kita ingat-ingat adalah kata benda dan kata kerja. Lihat semua kata, ada a'budu, ada abidun, ada abidun, ada abidun. Oke, yang pertama kita lihat, la a'budu, aku tidak menyembah, pakai kata kerja, ya. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Semuanya kata kerja, a'budu ta'budun. Ketika diajak Rasulullah SAW untuk setahun jadi kafir, setahun jadi mukmin, jawabannya Rasulullah, la a'budu, aku tidak akan menyembah. Kalimat yang dipakai adalah kata kerja mudhari', fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fungsinya mulai sekarang sampai kapan? Sampai ke depan. Aku akan mencintaimu. Oh, enggak bisa. Akan itu cuman ke sana. Ya no. Aku sedang dan akan mencintaimu. Misalnya ngoten lah. Karena zamannya sekarang dan nanti yang akan datang. A'budu tekanannya adalah ketika ditawari ngene ya, setahun kafir, setahun mukmin, aku kata Muhammad tidak akan, mulai detik ini saya tidak akan menyembah, dan sampai nanti kapanpun saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Lah, tinggal tersisa nanti pertanyaan satu, loh, berarti kalau sekarang tidak, sampai nanti tidak, bagaimana dengan masa yang lalu? Kan ngoten. Kan itu lihat menarik. Yang untuk masa yang lalu Allah menggunakan kata benda. Di ayat yang keempat, wala ana abidun. Nah, sekarang jenengan perhatikan untuk orang kafir, semuanya menggunakan kata benda. Lihat, wala antum abiduna. Ayat kelima, wala antum abiduna. Enggak ada kata kerjanya. Kenapa? Allah konsisten. Sejak dari awal disebut al-kafirun, kata benda. Dan kalau sudah al-kafirun, maka dia tidak akan mungkin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan? Mulai masa lalu, mulai sekarang, sampai mulai depan. Andaikan di ayat ini ada kata kerja yang dipakai untuk orang kafir, salah Quran. Karena dipakai al-kafirun. Kalau sampai misalnya wala antumnya ini ta'buduna misalnya, wah, berarti ada peluang untuk beribadah. Tidak, karena itu Allah tetap menggunakan kata benda. Kita lihat nanti pelan-pelan ya. La a'budu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menyembah. Rasulullah disuruh menyatakan, aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Yang pertama, menyembah atau a'budu dari kata ibadah, ya, ubudiyah,
Ibadah dulu pernah kita bahas, saya ulang lagi, maknanya ada dua. Satu, menyembah Allah, yang kedua menjadi kaulane Allah SWT atau menjadi budaknya Allah SWT. Dua hal yang berbeda. Nih, kalau saya nanti jam 12 sholat, saya beribadah kepada Allah. Kalau nanti asar saya sholat, saya beribadah kepada Allah. Tetapi antara sholat zuhur sama sholat asar, saya tidak beribadah. Saya ngapain? Saya hambanya Allah SWT. Kalau hamba, kalau ngaulo kepada Allah SWT, itu berjalan 24 jam. Tetapi kalau ibadah, mboten 24 jam. Ibadah itu misalnya sholat, zakat, haji, dan segala macamnya. Yang dituntut kita kepada Allah SWT dua hal. Satu, kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak akan pernah beribadah dan aku tidak akan pernah membudakkan diriku terhadap apa yang kalian sembah. Yang menarik untuk kita renungkan, ma itu artinya apa? Lekman artinya siapa? Yang benar siapa Allah atau apa Allah? Yang benar. Kalau kita jadi kata ganti, yang benar itu what apa who untuk Allah. Who mestinya, man mestinya bukan ma. Kenapa kok dipakai ma? Kenapa kok dipakai ma? Ma di sini salah satu fungsinya adalah li ta'ajjub, untuk nunjukin gini. Aku tidak akan menyembah model pangeran sing koyo awakmu sembah iku. Sorry yo, kira-kira ngono gampangane. Kalau dijelentreaken yo ngoten. Lek kualitas pangeran, kualitas Tuhan yang aku sembah enggak ada samanya dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ma tak budun nunjukin mbok pangeran model kaya awakmu ngono iku enggak kira aku kate gelem nyembah. Niku ma tak budun. Karena ma itu menunjukkan kualitas. Misalnya kalau saya bertanya, misalnya di sini ada Bambang. Siapa dia? Bambang. Ngoten tok jawabe. Kalau saya tanya, apa Dek nih? Apa dia? Engineer, Pak. Saya tanya tentang kualitas. What is he? Season artist. Wah, ngoten. Tapi who is he? Fatimah. Lah ngoten. Who, man, saya tanyanya tentang nama dia atau siapa dia. Tapi kalau saya tentang ma, saya bertanya kalau dalam bahasa Inggris tentang kualitas orang tersebut. Sama di sini. Ma-nya berfungsi untuk nunjukin kualitas, untuk nunjukin ketakjuban kita. Seakan-akan kita menyatakan saya tidak akan menyembah Tuhan yang opo iku. Gak ono kerene, gak menakjubkan dan kira-kira itu. Ma ta'budun. Wala antum, dan kalian hei wong-wong kafir, abiduna, yang dipakai kata benda sekarang. Maksudnya abiduna, kalian mulai zaman dahulu, sekarang atau sampai masa yang akan datang, abiduna tidak akan pernah ma'bud, menyembah Tuhan yang wow yang kami sembah. Bukan nyembah Tuhan sing kok ndak mungkin iso nyembah pangeranku. Kamu tidak mungkin menyembah Allahku yang mengagumkan itu, yang awesome itu. Mulai kapan? Sejak dahulu, sekarang, sampai yang akan datang. Kan itu Allah menggunakan kata abidun. Mereka tidak akan, dan ini menunjukkan hakikatnya. Kenapa? Karena Allah mau menjelaskan Muhammad, kalau engkau mau barter Tuhan dengan dia setahun, sesungguhnya dia tidak akan pernah kok ngabdi beneran kepada Allah. Dia tidak akan bisa kok membudakkan diri kepada Allah sesungguhnya. Enggak, itu ono kepentingan lainnya, kira-kira kayak gitu. Dia tidak akan pernah bisa, kan itu tidak akan ada kompromi. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Niku menarik manjan menungso niku kalau kita pikirkan ya, Masya Allah. Kita ini diguyur dengan nikmat. Ayat ini sebenarnya tekanannya cuma satu. Tidak ada komunitas yang diguyur nikmat oleh Allah melebihi tiang Quraisy.
Quran diturunkan ke orang Quraisy, Nabi Muhammad diturunkan di tengah-tengah orang Quraisy, Ka'bah diletakkan di tengah-tengah orang Quraisy, berbagai macam mukjizat diperlihatkan kepada orang Quraisy, nikmat rizki, rihlatas syita'i was shaif, mereka bisa berdagang, tidak ada satu komunitas pun diberi kemudahan rizki sebagaimana orang Quraisy. Air mengalir tidak habis-habis diberikan Allah seperti orang Quraisy. Dengan semua nikmat itu tidak bisa menerima Allah SWT. Dan itu kan menarik, kok cik nemeni bebalnya. Sama sebagaimana kalau di surat Ar-Rahman Allah menyatakan, look, lihat Allah menyatakan dari semua rahmat yang diberikan oleh Allah, yang pertama kali rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia kita ini apa namanya? Al-Quranul Karim. Meskipun kita tidak merasa Quran itu nikmat yang terbesar, tapi Allah mendaftar itu yang paling besar. Allah misalnya menyatakan manusia kon tak ciptakno, tak kei Quran, allamal Quran, mari ngono sik tak kei utek, iso ngomong, bisa berpikir, dengan pikiranmu kamu bisa mencari pekerjaan, dapat gelar A, B, C, D. Ya, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban. Langit sama bumi, langit sama bulan, ini dua giant, makhluk yang sangat besar. Saya tundukin semuanya. Saya bikin kalkulasi yang super fix, kalkulasi yang koyok ilmu kalkulus, ya. Ya, jadi benar semuanya itu. Namanya husban. Saya atur dari kata hisab. Perfect semuanya. Kenapa? Agar tepat kapan isu kapan bengine, kapan musim kemarau, kapan siapa. Untuk siapa Allah nunduin matahari sama bulan? Untuk kita semuanya. As-samsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Semua saya tundukin, bintang-bintang, pohon-pohonan, semua tunduk kepada Allah. Look, hei manusia, mereka itu benda-benda yang besar dari kalian, jauh lebih besar, semua taat kepada Allah SWT. Dan mereka itu taat disetting oleh Allah. Kon ngene, wit-witan, kamu gini bintang, kamu gini bulan. Pertanyaan paling utamanya, untuk apa mereka itu semua mentaati hukumnya Allah? Damel jenengan sedoyo. Untuk kenikmatan kita. Dengan pikirakan, cik nemeni ya pangeran nyayangin saya ya. As-samsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Dan alam semesta ini tumpuk-tumpuk, langit di atas kita itu Allah tinggikan terus. Dan dikasih mizan, dikasih aturan, kon ngene, Pluto harus di sini, Saturnus begini, kamu begini. Untuk apa semuanya itu? Untuk kita. Wa wada'al mizan, Allah ngeletakin mizan, semua sudah ada aturan. Alla tadghaw fil mizan. Jangan sampai melampaui batas loh dalam perhitungan, dalam timbangan nyocok sampai. Untuk apa itu semuanya? Untuk kita, sekali lagi. Masya Allah lah dipikirakan, ya. Tidak cukup Allah menyatakan wal ardo wa du'aha lil anam. Masih sudah dipikir ke atas, lihat tanah sing bunder gini ini, bumi ini tak ratakan. Sehingga kamu merasa enjoy, enak. Bumi itu berputar, kita tidak merasa terputar. Sampean naik Mercy paling mewah sekalipun, keroso sampean di kendaraan. Melaku ya iki, kerasa. Bumi kita ini berjalan, keroso sampean lek melaku. Boten wonten produksi model koyok nopo nih. Barang melaku sampean tumpaki ndak keroso. Allah Karim, hatta Mercedes Benz kualitas paling top keroso. Gledek, aduh, kroso. Sudah ada. Wal ardo wadu'aha lil anam. Boten cukup ngoten do Allah hiasi bumi. Dengan apa? Fiha fakihatun. Ya, dikasih buah-buahan yang kalau sampean cokot, sampean dadi mesem. Ini namanya fakihah. Fakihah itu makanan kalau kita makan, buah-buahan kalau kita makan, namanya fakihah. Masya Allah. Wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Dikasih biji-bijian, dikasih bunga-bungaan, mawar, tulip dan semuanya. Saya tanya, semua nikmat yang ada di langit, semua nikmat yang ada di bumi, ditambahi lagi Al-Qur'anul Karim, tambahi Rasulullah, terus ngoten jegidek mboten taat, maksiat terus ke Allah. Allah tanya, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Hadiah yang mana lagi sih yang mau kamu dustain?
Nikmat yang mana lagi sih yang kamu mau dustain? Sesuatu yang mencengangkan yang mana lagi sih yang kamu mau dustain? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kok cek nemene awakmu? Pertama itu dielem dhisik teng pangeran. Gini, kalau orang itu baik, untuk mengingatkan diingatkan kebaikannya. Misale, saya punya istri, misalnya, ini tapi bukan istri saya ya. Cuman cek mudah untuk mencontohkan. Saya punya istri. Tiba ndak nurut areke. Terus tak kandhani, "Lah yo sampean mosok ndak eling, sapa sih sing ngentas sampean biyen? Sampean sapa biyen niku? Terus tak kawin. Sampean nang di omah toh, tak kei omah. Sampean ngene, mosok mbok nurut ngono lho, Dek." Kalau dia orang yang baik, dia taat. Dengan diingatkan nikmat yang saya berikan kepada dia. Misalnya, aku kurang opo sih? Gaji kabeh tak kena awakmu. Mobil tak tukokno, omah tak gawekno 10, misalnya nih. Kita ngingatin semua kebaikannya. Terus, yo Mas, yo wis Mas, taat dia. Iku lek wong sae. Makanya setelah semuanya itu Allah ngasih fabi ayyi ala rabbikum matiwan. Lek jenengan teng ayat iku pun sadar, wong apik jenenge. Wis cukup fabi ayyi ala sepisan tok. Fabi ayyi ala rabbikum matiwan. Karena sama, Ar-Rahman turunnya juga Makkah akhir. Podo ndableke niki. Karena itu banyak Ar-Rahman diulang-ulang fabi ayyi ala. Karena makin kesini makin ndablek atine tiyang. Mari ngono wonten tiyang sing mboten nurut, Allah ngomong kon niku lho. Tak kei Quran, matahari bulan saya tunjukkan, semuanya itu. Padahal kamu itu siapa? Kamu itu sesuatu yang gak ada gunanya, useless. Kamu itu sol-sol. Sol-sol itu tanah liat, tanah yang merekat-merekat kalau musim kemarau, yang kalau ada tanaman, gak ada rumput yang bisa tumbuh dari dia. Gak ada harganya, sampai dikei gak gelem. Kapan dia berharga kal fakhor kalau kemudian dijadikan tembikar, dijadikan keramik dan segala macam. Allah yang menjadikan kita ini sol-sol ibaratnya ngene. Lek ndak iso diperingati, aku kan wis nukono omah awakmu to. Aku kan wis tuku mobil, tak tukono mobil iku apa mbok nurut ngono lho, Dik. Sik pancet ae ndek gidek. Kon niku biyen sapa? Ndono sing kenal awakmu. Bapakmu biyen niku ngene. Sampeyan ngono. Karena untuk mengingatkan asalnya. Allah mengingatkan kamu itu siapa? Sol-soling kal fakhor. Terus ngono gumede di hadapan Allah. Kan itu Allah menyatakan fabi ayyi ala rabbikum. Kamu useless. Kamu enggak ada gunanya. Kamu enggak ada apa-apanya. Tapi itu aku ciptain. Aku kasih kamu dengan kenikmatan dan segala macamnya. Subhanallah, wong Quraisy itu persis macam itu. Persis. Rasulullah diturunkan di situ, Al-Qur'an diturunkan di situ, Ka'bah di situ, guyuran demi guyuran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba sinten dai sing paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten, semua nikmat diberikan kepada orang Quraisy, tapi kelakuannya kados ngoten niku. Bahkan terakhir, ya Bang Muhammad, setahun kafir, setahun iman ya. Ya bocoy, misalnya gitu. Dia mau Masya Allah. Kan itu Al-Quran menyatakan wala antum abiduna ma'abud. Ayat ini wis deklarasi perang. Karena tidak bisa lagi. Wala antum abiduna wala ana, kata Rasulullah SAW, wala ana, dan aku pun tidak akan menjadi abid. Aku tidak akan menjadi penyembah. Sekarang kata benda. Kalau yang di atas a'budu, sekarang kata benda. Apa maksudnya? Kalau abidun tekanannya pada masa yang lalu. Aku, kata Nabi Muhammad, mulai dahulu sampai nanti tidak akan pernah menyembah, membudakkan diri terhadap apa yang kalian sembah. Subhanallah, dan sejarah membuktikan Rasulullah itu belum pernah sekalipun menyembah berhala. Dia terproteksi, dia mencari terus hidayah Allah yang direkam dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Rasulullah mencari karena tidak benar kaumku ini tidak benar, dia mencari, Allah mudah ngasih petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'bud. Diulang lagi oleh Allah. Sebagai apa? Penekanan. Sebagai penekanan. Gak mungkin, awakmu gak mungkin, dan hardikan. Kon gak mungkin, awakmu gak mungkin. Kira-kira ngoten. Wala antum abiduna ma'bud. Lakum dinukum waliyadin.
Lakum dinukum ini yang paling sering disalahgunakan di dalam pergaulan. Misalnya gini, salah satu salah penggunaan lakum dinukum. Ada tetangga sampean berbuat maksiat. Terus biarinlah. Wong memang ku anune dhewe wis ndak usahlah lakum dinukum waliyadin. Satu. Ada tetangga sampean non muslim. Sebenarnya kita tetap berkewajiban dakwah. Wis lah ndak usah ngurus dhewe-dhewe wong iku. Wis bano ae. Iku lak pengeran-pengeran dhewe, pengeran kene sementing kene dhewe lakum dinukum waliyadin. Banyak kita menggunakan itu. Ini mengutip ayat tapi mboten tepat penggunaannya. Kita korupsi terhadap ayat itu sebenarnya. Karena maknanya mboten ngoten. Lakum dinukum itu maksudnya, kita lihat dulu. Lakum bagi kalian. Khusus bagi kalian karena lakumnya didahulukan. Mestinya dinukum lakum siang ngoten. Lakum dinukum khusus bagi kalian saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan diriku, agama kalian. Wali dan bagiku saja, tidak ada berkaitan khusus bagiku. Dini ada yaknya sebenarnya. Sebenarnya kalimatnya dengan waliya dini ada yaknya. Dan bagiku agamaku, mestinya ngoten. Yaknya dibuang. Ada macam-macam pandangan para ulama. Satu, Ibnu Katsir menyatakan kenapa kok dibuang yaknya? Karena semuanya berakhiran dengan kalau dikasih ini seperti ayat-ayat yang lain yang rhyme-nya kurang enak sehingga dibuang, hanya suaranya kurang enak. Ada beberapa makna yang lain yang menarik untuk direnungkan. Satu, ini yaknya merujuk kepada siapa sebenarnya? Akunya di sini merujuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Ibaratnya gini, kalau berhubungan dengan orang lain dan kita membawa-bawa agama kita ini, seringkali kita membawa jenengan dakwah niku sampean agamane sampean opo agamane pangeran? Asline ngoten. Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang kita lupa seakan-akan itu agama itu menjadi bagian ekstensi dari ego kita. Ngoten. Allah itu ingatkan Muhammad, kon lek kate nego masalah agama iku nekku loh, dudu nekmu. Meskipun tak turunkan kepadamu, seakan-akan Allah membuang yaknya itu untuk nunjukin urusan agama balik nonya pangeran. Meskipun itu milik kamu, dini, tapi lek urusan mau negosiasi agama dan segala macam, ya dihilang nang pangeran seakan-akan agama itu milik pangeran. Makanya jangan dikorupsi. Oke, bolehlah. Ada dalilnya. Gak boleh gitu kan, agamamu apa agamanya pangeran? Mbok rusak-rusak, dibikin macam-macam itu agamanya Allah, itu agamamu milik mbahmu dewe. Kira-kira kata ngoten. Karena itu ya, penghilangan ya untuk mengingatkan kita bersama-sama bahwa agamanya itu datangnya dari Allah. Kita tidak boleh seenaknya sendiri, hatta dalam berdakwah kemudian okelah, enggak apa-apa yang begini, okelah. Dan itu muncul dari nafsu kita. Enggak, karena hakikat agama itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan ya, dalam negosiasi mungkin bisa kayak begitu itu. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu yang kedua. Tafsir isyarinya menurut para ulama, kenapa ya mutakalimnya dibuang sehingga bukan waliyadini tapi waliyadin. Yang kedua, yang ketiga dibuang ya itu untuk menunjukkan kayak keagungan atau kayak bahwa kita ini sangat posesif banget dan sangat penting banget. Kayak ngeten, sampean kalau doa dan merasa sangat butuh dan sangat dekat bener, yaknya juga dibuang. Misalnya Rabbi habli minas solihin. Kalimatnya boten Rabbi habli minas solihin, boten, tapi Rabbi habli, boten Rabbi, yaknya dibuang. Nanti diperiksa di Quran, tidak ada. Padahal artinya Tuhanku, ngoten. Tapi ndak ono yaknya, Robbi, ngoten tok. Kenapa? Kalau orang berdoa niku koyo state of urgency. Dia butuh banget sama Allah. Dan orang yang butuh itu koyo cirinya adalah yaknya dibuang, Robbi. Ya, misalnya kayak begitu. Itu salah satu
faidah, dibuangnya ya mutakallim. Maksud Allah dalam ayat ini adalah lakum dinukum waliyadin, maksudnya adalah bagimu agamamu, tidak ada urusan akidahmu, ritualmu dengan agamaku. Jadi kita berbeda dalam hal ini, tidak boleh dicampur aduk. Urusanmu itu agamanya, tidak bisa kita mencampur aduk, setahun kafir, setahun no, lakum dinukum waliyadin. Ayat ini bukan untuk ngerem dakwah, sekali lagi. Ayat ini hanya untuk menjadi pemisah dalam urusan agama, baik akidah atau ritual, tidak ada titik konvergensi. Boten nangsal, disatu-satukan boten nangsal, lakum dinukum waliyadin. Akan tetapi dakwah jalan terus. Setelah turun ayat ini, apa Rasulullah kemudian tidak berdakwah? Tetap berdakwah. Duduk terus kemudian wis lah bano wong Quraisy ngono iku wis lakum dinukum waliyadin. Mboten ngoten. Nggih tetep mawon berdakwah. Tetep mawon berdakwah. Itu maksudnya. Karena itu lakum dinukum tidak boleh digunakan untuk melemahkan semangat dakwah. Karena tidak itu maksudnya, tapi untuk menjadi batasan bagi kita bahwa urusan agama miliknya Allah SWT. Kita tidak boleh merekayasa sendiri, bikin-bikin sendiri, atau bahkan mencampur adukkan dengan sesuatu yang bukan bagian dari agama itu pada asalnya. Karena apa? Karena esensi agama adalah dari Allah SWT, bukan bagian yang dimana kita diperbolehkan memberikan kreasi, tambahan, atau merubah-rubah dan segala macamnya, sebagaimana tawaran dari orang-orang pemimpin orang-orang Quraisy. Singkatnya, surat Al-Kafirun ini menegaskan kepada kita satu, persoalan kekufuran hakikatnya hanya Allah yang tahu. Apalagi di tengah-tengah kita sekarang ini dengan berbagai macam kelompok. Kadang-kadang ada satu kelompok yang sangat mudah untuk mengkafirkan orang lain. Hati-hati, karena hakikat kekafiran tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Kita ini kudu duwe ati sing gede. Dakwah itu motifnya adalah mengantarkan orang untuk selamat. Duduk menampakkan egoisme kita, bahwa kita yang benar, yang lain salah. Dan kudu sabar ngopeni tiang ngeten karena ya, selama orang itu masih ada di dalam jalan, niku sae. Tiang niku kan umure misalnya start dari A sampai sana baru mati. Maka kita harus sabar kalau di sini sik durung iman-iman mawon yo kudu sabar tetep mawon didakwai. Kewajiban dakwah terus karena kita tidak pernah tahu sampai di ujung sana. Sampai di ujung sana. Dan sama juga orang itu kalau sudah di jalan juga beda-beda kualitasnya. Ada yang cepet, ada yang pelan-pelan dan segala macamnya. Dan kita harus bersabar dalam hal itu semuanya. Sebagai dai satu, dan tidak cepat-cepat memvonis orang, mentakfir sekali lagi, karena zaman sekarang ini lagi banyak ya, ada beberapa kelompok yang sangat mudah untuk melakukan takfir. Hati-hati kalau kita menuduh orang kafir sementara tidak ada kekafiran pada orang itu, tuduhannya berbalik kepada orang yang menuduh. Yang menuduh itu hati-hati. Kita hanya bisa menghukumi orang dari zahirnya. Kita tidak tahu hatinya seseorang. Kita tidak tahu hatinya seseorang. Satu, karena itu urusan apakah dia kafir sampai yaumul kiamah hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah tidak hanya sekedar kita menyembah Allah SWT dalam bentuk ibadah mahdoh, tapi sesungguhnya adalah ibadah juga merupakan bentuk pengabdian kita sebagai hamba, sebagai budaknya Allah SWT yang dituntut untuk terus menerus 24 jam. Kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal agama, yakni akidah dan ritual, tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang lain. Mereka agama yang lain, ini agama kita. Tidak berarti lakum dinukum kemudian kita tidak toleransi kepada orang. Rasulullah SAW hatta terhadap mayat Yahudi, Rasulullah berdiri. Ketika sahabatnya bertanya, Rasul kenapa engkau berdiri, bukankah dia manusia? Kata Rasulullah SAW. Dua hal yang berbeda ya, antara toleransi sampai toleransi ya, antara toleransi dan kejernihan kita di dalam akidah dan ritual kita, karena tidak sama.
ma'abudnya tidak sama, apa yang disembah tidak sama, karena itu tidak bisa dicampur aduk. Itu saja insya Allah sementara. Monggo menawi wonten yang harus didiskusikan atau dipertanyakan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang kaitan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Dua-duanya saling kait-mengait secara makna. Satu, karena Al-Kafirun menegaskan prinsip tauhid yang tidak kompromi dengan yang lain, karena agama Islam berbeda dengan yang lain dan tidak bisa disama-samakan. Yang pertama, itu inti kalau mau kita mudahkan surat Al-Kafirun. Al-Ikhlas sama. Al-Ikhlas juga menegaskan Allah yang kita sembah itu berbeda dengan Allahnya yang lain, bukan Allah, Tuhannya yang lain, ya, yang dipersepsi oleh mereka sebagai Tuhan. Nah, dalam hal itu maka Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sama, karena membicarakan tentang tauhid, tentang agama ini, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu hal yang membuat Allah suka. Ya, karena salah satu kalau kita mengungkapkan sifatnya Allah, karakternya Allah, itu membikin Allah suka, ya, membikin Allah senang. Karena itu adalah sunnah biasanya, terutama dalam sholat sunnah, untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Misalnya di Sahih Muslim, Rasulullah SAW kalau sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, di surat Al-Ikhlas membaca di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nilainya memang berbeda. Sebagian hadis menunjukkan Al-Ikhlas nilainya thuluthul Quran, 1/3 Al-Quranul Karim, sementara Al-Kafirun 1/4 Al-Quranul Karim. Ya, nilai keutamaannya. Dan banyak hal bagaimana Rasulullah SAW di dalam banyak sholat menggunakan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas secara berpasang-pasangan. Sekali lagi karena temanya sama, yakni tentang tauhid, tentang kemurnian, ya, tentang tidak boleh ada pencampur adukan. Kalau Al-Ikhlas mencampur aduk, misalnya menegaskan penyuciannya yang berbeda dengan Trinitas, di sini juga sama. Ya. Jadi intinya pada tauhid. Yang kedua, itu tadi kenapa saya menyatakan bahwa ya ayyuha banyak fungsinya. Yang dulu pernah kita bahas pada waktu ya ayyuhalladzina amanu adalah salah satu fungsi ya ayyuha adalah untuk menunjukkan keagungan. Jadi atau respect atau formal. Misalnya kalau cuman ya maka biasa, informal, ya ustadz, ya waladi misalnya, biasa saja. Tapi kalau ditambah ya ayyuha itu menunjukkan keagungan. Karena sebenarnya maknanya sama. Ayyuha itu mengagungkan, membikin tinggi, membikin jauh. Tapi kan beda kalau sama, kalau kita orang itu mulia, kita mengagungkan, kita meletakkan di tinggi. Kita ngomong beliau. Sama, dalam bahasa Arab sama, jadi ditinggikan maksudnya juga dijauhkan sebenarnya. Cuman kalau ini tidak ditinggikan, dijauhkan, itu maksudnya. Tapi potensinya sama, yakni dia tidak menjadi dekat. Sama kalau Allah meninggikan seseorang, misalnya karena orang beriman dipanggil dengan keagungannya, karena dia beriman, karena itu digunakan kata ya ayyuha. Ini sebagai bentuk formal. Kalau saya manggil kepada Anda saudara, itu api menimbang karena resmi pemanggilannya, satu resmi, ada unsur keagungan dan segala macamnya, itu namanya ya ayyuha. Makanya fungsinya tergantung konteksnya, tergantung kalimatnya, ya. Pada ya ayyuhalladzina amanu maknanya untuk pengagungan, ya, formal, sebutan dari Allah SWT. Sementara pada ya ayyuhalladzina kafaru tujuannya bukan untuk mengagungkan, tapi justru untuk menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga dipakai ya ayyuha, ya ayyuha. Itu insya Allah yang bisa saya sharingkan, tidak ada lagi kayaknya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki tauhid yang bersih, iman ingkang leres, ingkang sabat, yang kokoh,
tidak teracuni dengan pemikiran-pemikiran yang mengusik keimanan kita, bersihnya tauhid kita, dan semoga kita digolongkan bersama orang-orang yang suci, yang bersih imannya, hatinya bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Adanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.